selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini Mbak Jantika akan mengajar sekolah minggu. Sebelum mengajar sekolah minggu, siapkan Alkitab kalian dan mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang cerah, cuaca yang segar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi saya dan anak-anak-Mu ini akan memulai sekolah minggu. Tuhan, berkatilah dari awal sampai akhir Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Keluarga Tuhan. Minggu kemarin kita belajar tentang pemimpin pembaptisan yang disampaikan oleh Mas Bima. Ini dia sekilas videonya. Pendeta adalah orang yang dipercaya oleh jemaat, yang sudah diberi kewenangan oleh jemaat juga, itu untuk membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu alasan pertama. Yang kedua, di lingkungan gereja kita atau lingkungan gereja baptis, karena kita adalah gereja baptis, pembaptisan hanya dipimpin oleh seorang pendeta yang sudah ditahbiskan. Jadi kalau di lingkungan gereja kita, kalau teman-teman terkadang sempat melihat di buletin mungkin, atau mungkin tiba-tiba teman-teman ada melihat surat dari gereja, lalu di situ ada tulisan PDM atau GI atau nanti ada pendeta. Nah, itu sudah beda arti teman-teman. Jadi yang boleh membaptiskan adalah pendeta yang sudah ditahbiskan teman-teman. Jadi ketika pendeta itu belum ditahbiskan, maka secara otomatis itu tidak bisa memimpin sebuah baptisan. Buka Alkitab kalian dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hari ini Mbak Jantika akan mengajarkan tentang baptisan, respon iman dalam Kristus. Sampai hari ini banyak orang yang berpikir bahwa baptisan hanyalah sekedar upacara biasa
upacara di mana seseorang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus diselamkan ke dalam air, kemudian dikeluarkan dari air sambil didoakan oleh pendeta dan disaksikan oleh jemaat. Apakah kalian berpikir seperti itu? Dulu Mbak Jentika juga pernah berpikir seperti itu. Pengajaran Alkitab membuat kita memahami bahwa baptisan bukan hanya sekedar upacara gereja biasa. Baptisan sesungguhnya memiliki makna yang sangat penting. Baptisan juga tidak menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Hanya iman kepada Yesus saja yang akan menyelamatkan kita. Jadi baptisan tidak akan menyelamatkan kita dari hukum dosa, tetapi hanya iman kita pada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Terus, orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Beriman adalah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ia tidak lagi mengandalkan kemampuan dan kepandaian diri dalam menjalankan kehidupan. Beriman sudah dijelaskan di pelajaran hari ini. Beriman adalah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan Yesus. Ia tidak akan mengandalkan kemampuan dan kepandaian diri dalam menjalankan kehidupannya. Dia tidak akan mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan kekuatannya, tapi orang beriman itu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kehidupannya. Dan orang beriman juga akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang beriman pada Tuhan pasti akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa seperti mencuri, mencontek, tidak taat pada Tuhan, tidak membaca Alkitab dan lain sebagainya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 1-5 menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dan dibaptis harus meninggalkan dosa. Karena kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitan. Mbak Jantika ulangi. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 1-5 menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan dan dibaptiskan harus meninggalkan dosa. Karena kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya. Artinya, ketika kita dibaptis, ia menyatukan diri dengan apa yang dilakukan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus mati dan dikuburkan melambangkan kematian kita terhadap dosa. Hal itu berarti kita harus mematikan dan menguburkan dosa-dosa dan perbuatan jahat. Terus dosa sudah tidak berkuasa mengatur hidup kita. Ketika tergoda untuk melakukan dosa, kita cepat sadar dan mohon pengampunan Tuhan. Dosa tidak berkuasa mengatur kehidupan kita. Ketika kita menyontek, itu kan melakukan dosa yang tidak sadar. Dan dalam habis tes, kita berdoa pada Tuhan, saya minta maaf karena sudah mencontek. Itu contohnya. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah kemenangan, mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal di surga. Hal itu berarti setelah bertobat dari dosa, kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kebangkitan Yesus dari dalam kematian adalah kemenangan. Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita, itu adalah sebuah kemenangan. Kenapa? Tuhan Yesus mengalahkan maut. Terus Tuhan Yesus juga memberikan hidup kekal di surga. Hal itu berarti setelah bertobat dari dosa, kita menjalani kehidupan baru. Saat kita bertobat, kita harus menjalankan hidup baru. Contohnya seperti tidak mencontek, tidak mencuri uang, tidak taat pada Tuhan, itu harus dihapuskan karena kita telah hidup yang baru. Hanya Tuhan yang mengatur dan menguasai hidup kita, hidup menurut pimpinan dan menyerahkan Roh Kudus, menyerahkan apapun pergumulan dan masalah kehidupan pada Tuhan. Hidup kita ini diatur dan dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita pun menurut pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Misalnya kalau kalian punya masalah, punya beban pikiran,
Mari serahkanlah pada Tuhan. Tuhan, aku punya gini, aku punya permasalahan, contohnya aku punya permasalahan pada keluarga, tolong diperbaiki. Terus ada lagi, Tuhan tolong saya berikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas hari ini. Kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun itu, pergumulan atau masalah hidup itu harus diserahkan pada Tuhan. Terus kerelaan untuk dibaptis merupakan respon iman kita terhadap anugerah Allah. Tuhan Yesus rela menderita di kayu salib dan menanggung penderitaan yang luar biasa untuk menebus kita, ya. Dibaptis, kerelaan merupakan respon iman kita terhadap anugerah. Saat kita dibaptis, kita harus rela meninggalkan perbuatan dosa kita dan kembali hidup yang baru. Tuhan Yesus pun rela menderita di kayu salib, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk selama panah, terus kepalanya dimahkotakan duri. Itu Tuhan Yesus rela hanya untuk menebus dosa kita. Melalui kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi manusia, kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia, ya. Kasih Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sehingga dia rela mati, rela disalib, rela dihina hanya untuk menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan itu kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Karena Allah sungguh mengasihi manusia berdosa, maka sudah seharusnya kita menanggapi kasih itu. Bagaimana sih cara kita menanggapi kasih Tuhan itu? Yang satu, kita harus percaya pada Tuhan bahwa Yesus itu juru selamat dan satu-satunya Tuhan. Ia telah mengalahkan maut dengan kebangkitan dari kematiannya. Iblis sudah dikalahkan dan segala kunci kerajaan surga yang di tangannya. Iblis sudah dikalahkan dan segala kunci kerajaan surga ada di tangannya, ya. Iblis pun sudah dikalahkan sama Tuhan. Hai iblis, kamu pergi dari sini. Jangan kau ganggu anakku ini. Terus Tuhan Yesus juga menyerahkan kunci kerajaannya. Maukah kalian percaya pada Tuhan? Itu pertanyaan yang maukah kalian percaya pada Tuhan? Orang yang sudah dibaptis harus benar-benar meninggalkan kehidupan dalam dosa dan menjalani hidup yang baru bersama pimpinan Roh Kudus. Ketika dibaptiskan, kita telah menyalibkan keinginan daging karena Kristus telah menanggung dosa manusia, ya. Ketika kita dibaptiskan, kita mau dibaptis itu kita benar-benar harus meninggalkan kehidupan dalam dosa. Maksudnya kehidupan lama kita, dan menjalani hidup yang baru bersama pimpinan Tuhan, bersama pimpinan Roh Kudus. Kita harus meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terus ketika dibaptis, kita telah menyalibkan keinginan daging karena Kristus telah menanggung dosa manusia. Kita pun harus meninggalkan karakter hidup lama dengan cara hidup baru. Perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita tinggalkan, ya. Ketika kita rela dibaptis, kita ingin dibaptis, kita harus meninggalkan karakter hidup lama dengan cara hidup baru. Misalnya perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan yang tidak sesuai dalam Alkitab Tuhan. Terus, apakah kalian masih melakukan perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan? Kebiasaan buruk harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Misalnya suka berbohong, suka mencontek, suka memfitnah teman kita sendiri, terus tidak taat pada orang tua, mencuri, terus dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, seharusnya kita tidak akan senang hidup dalam dosa, karena hidup oleh anugerah Allah merupakan hidup baru bagi Allah dalam Yesus kita, ya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, seharusnya kita tidak senang hidup dalam dosa, ya. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan dan segala macamnya. Kita itu harus membuang dosa-dosa kita. Kita tidak akan senang hidup dalam dosa. Terus
Karena hidup oleh anugerah Allah merupakan hidup baru bagi Allah dan dalam Kristus ya. Karena hidup oleh anugerah Allah merupakan hidup baru. Hidup oleh anugerah Allah adalah hidup yang baru. Ya hari. Ya kebenaran yang dapat Mbak Jantika sampaikan itu satu, baptisan merupakan lambang pernyataan iman seseorang yang percaya pada kematian seorang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Dua, baptisan merupakan peristiwa rohani yang penting dilakukan oleh setiap orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir, dengan dibaptiskan mereka seseorang harus mau berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan dalam dosa dan memulai hidup baru pada Tuhan ya. Sama seperti Mbak Jantika dulu pertama kali dibaptis, Mbak Jantika itu sering melakukan dosa, sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya Mbak Jantika sering mencontek, sering berbohong, sering memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi setelah Mbak Jantika dibaptiskan, Mbak Jantika harus berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan lama, kehidupan yang Mbak Jantika penuh dengan dosa harus ditinggalkan dan memulai hidup baru bersama Tuhan. Memulai hidup baru bersama Tuhan itu seperti selalu membaca Alkitab, selalu rajin ke gereja, taat pada orang tua dan mematuhi semua firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Itu adalah hari ini pelajaran yang untuk tugasnya Mbak Jantika akan bertanya. Untuk tugas hari ini adalah mati dan bangkit bersama Yesus itu maksudnya apa toh? Ya, yang tadi Mbak Jantika terangkan itu. Terus yang kedua, daftarkan sifat atau karakter hidup lamamu. Misalnya daftarkan sifat dan karakter hidup lama Mbak Jantika. Yang satu itu berbohong, mencuri dan lain sebagainya. Dan tuliskan komitmenmu dalam sebuah doa untuk hidup baru dalam Kristus. Tuliskan komitmenmu dalam sebuah doa untuk hidup baru dalam Kristus. Dan yang terakhir, sebutkan tanda-tanda orang yang beriman kepada Yesus. Sebutkan tanda-tanda orang beriman kepada Yesus. Contohnya, kita harus percaya pada Tuhan Yesus karena Tuhan itu juru selamat kita. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Roma 6 ayat 5 yang berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya ulangi, Roma 6 ayat 5 berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh ya, jangan lupa persembahannya ya dikumpulkan, terus tetap berdoa agar COVID-19 ini bisa hilang, bisa lenyap dari muka bumi ini dan kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama dalam sekolah minggu. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kita bisa belajar tentang baptisan, kita sudah belajar tentang meninggalkan kehidupan lama kita dan mengganti dengan kehidupan baru kita Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi manfaat bagi anak-anak-Mu Tuhan ini. Haleluya.